wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada jamaah, mohon maaf, monggo. Ya, ini pelajaran dimulai agak lambat, terlalu lambat dari kebiasaannya. Ingat speaker lagi dites sana kemari, kemudian lampu mati kayak 2 kali yang nggak biasa terjadi. Kemudian dia badan udah 3 hari lemes aja. Dia lemes sumbangan banyak banget kurangnya. Biarin nerok dah. Emang janjiannya mau bikin kinci duren. Jadi anda kurang kayak kinci duren aja ya. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahdha bi fadlillah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahdha bi fadlillah. أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا
بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله يا الله يا الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا بالله حسنه الله بظل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada jemaah, sengaja malam ini Anda buat pengajian bulanan meski malam minggu besok, yakni besok tanggal 7 kita sama berkumpul dalam acara Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan usia Majelis Taklim Zadul Muslim, di mana sudah Anda kasih tahu bahwa adanya Majelis Taklim Zadul Muslim di Bukit Duri adalah tersebab kehadiran jamaah yang di kampungnya Anda ajarkan mereka sekadar ilmu pengetahuan agama yang dasar-dasar, di mana segitulah kemampuan Anda. Kemudian dari Majelis Taklim yang Anda buat di Jakarta dan di luar Jakarta, jadilah Majelis Taklim ini Majelis Taklim Zadul Muslim. Dan berarti Majelis Taklim Zadul Muslim milik semua Majelis Taklim yang Anda buat di Jakarta dan di luar Jakarta. Sehingga
semua majelis yang anak ngajar di dalamnya, anak ajak untuk sebulan sekali kumpul di Bukit Duri, gitu. Tak lebih untuk sekadar ya memperkenalkan diri kita kepada saudara kita seagama, di mana ilmu-ilmu ataupun pandangan nasihat agama yang disampaikan sebulan sekali di sini ya jarang didapat di majelis-majelis taklim yang Anda buat di Jakarta dan di luar Jakarta. Jadi jangan sampai ada perasaan di antara majelis taklim yang di Jakarta dan luar Jakarta bahwa majelis taklim dari muslim itu enak amat dong. Majelis taklim kita begini, masa majelis taklim dari muslim ya kok bikin tasawuran besar-besaran kan begitu. Nah, semasa ada orang yang punya perasaan semacam itu di majelis di dirinya, tolong dihapuskan segera. Karena kebetulan badan kurang sehat dan juga persiapan bakal tanggal 7 ya. Jadi tenaga Anda enggak full Anda berikan pada malam ini, tapi sekali demikian tetap mengambil berkah. Anda tiadakan karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam bentuk Mukhtasar Risalatul Maulana, tapi mengambil berkah dari apa yang telah disampaikan dari Syekh Abdul Wahab Syarani radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, dari guru beliau Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah 1 bulan yang lalu. Jadi meski setengah jam insyaallah ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Sebagaimana bulan yang lalu di mana Syekh Abdul Wahab Syarani menjelaskan keadaan gurunya pernah bicara begitu dan begitu. Tidak lagi Anda jelaskan kesimpulan dari pelajaran yang lalu, yang namanya wali Allah itu nggak butuh sama manusia, nggak butuh sama manusia ya, atau nggak butuh sama manusia ya, nggak ngarepin orang-orang awal deh, nggak perlu. Udah jelas bulan yang lalu tuh. Kecuali wali Allah tadi, yakni orang-orang yang Allah telah pilih, ya datang ke rumah orang, datang ke wilayah orang, datang ke kampung orang, ya bukan semata-mata dia kepengen sesuatu, bukan karena tujuan sesuatu, bukan karena memandang sesuatu, tapi karena hati dia yang senantiasa umumnya kalau dianggap 90% hati para wali itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia sudah memandang, tidak lagi memandang jasad manusia sebagaimana utuhnya. Kalau dia sudah memandang manusia, kalau dia sudah memandang satu wilayah, kalau dia sudah memandang satu rumah tangga, kalau dia sudah memandang satu kota, bukan seperti pandangan manusia biasa. Itu wali Allah gitu ya. Kalau udah mandang diri ente ini bukan lihat ente jasad luarnya, bukan. Misalnya ente orang kaya, misalnya nih aneh nih lihat ente orang kaya. Kan dibandingin ke harta kan ente sama aneh, misalnya orang kaya, dibanding aneh ya Allah, aneh makan sehari seliter, ya berapa rame. Ente makan sehari 3 liter, segala macam bentuk kemewahan dalam bentuk makanan dan sebagainya ente miliki, rumah yang amat sangat mentereng ente miliki. Aneh mandang ente kesian orang. Tuh, apa ini? Jadi memandang orang tadi bukan badannya, kesian ke orang. Itu udah beda. Memandang seseorang tadi yang kekayaannya taruh di miliuner dibanding diri ente. Tapi ente memandang orang tadi, kesian orang. Tuh, orang kerja dari pagi sampai pagi, kesian ke orang. Padahal kekayaannya nggak ada setai kuku ente. Lihat kekayaannya amat sangat, taruh di gunung dia punya. Gunung Sindur yang punya juga. Misalnya begitu. Ente jangankan ke rumah, nyewa orang udah, nyewa kontrak orang udah, tapi kekayaan dia amat sangat luar biasa. Nah, ente memandang orang tadi kesian ke orang. Dia cari harta dunia dari pagi sampai pagi, dari 0 tahun sampai 75 tahun dengan Masya Allah, taruh punya uang 6 triliun. Orang-orang wali Allah atau orang soleh memandang orang semacam tadi kesian ke orang. Akhirnya kembali tak 1 rupiah pun yang dia bawa. Kok kesian? Kok memandangnya kesian? Kenapa? Bukan mata telanjang memandang sosok orang tadi secara utuh dengan kekayaan yang melimpah ruah, tapi dipandang dari sudut pandang agama. Kesian deh orang cari harta, sampai gitu-gitu aman, akhirnya mati, nggak lebih 1 rupiah pun dia gak bawa, hanya kain kapan begitu aja. Tuh, memandang kesian orang begitu lihat ente kesian orang-orang susah pada ngaji. Kesian gembel-gembel pada ngaji. Tuh, lain lagi. Orang gitu-gitu, orang-orang ahli dunia memandang orang-orang yang menuntut ilmu agama, yang membawa dalam urusan keagamaan, memandang kesian orang-orang susah.
Udah zaman perdagangan bebas di masa datang masih ngaji aja lah. Lain lagi dia memandang kita sehina-hina manusia, tapi kita memandang dia sehina-hina manusia dari sudut pandang agama. Kalau mereka memandang kita hina hanya karena kita nggak berharta, tapi kita memandang dia kesian ke orang cari duit nggak kenal waktu. Padahal akhirnya yang dikejar dari 0 tahun sampai tua, kemudian ditinggalkan tak satu pun yang dia bawa. Lihat. Itu gambaran sementara wali Allah kalau sudah memandang seseorang. Amin tuh, enggak pandang badan ente kagak. Tuh, itu gambaran sementara tuh. Lihat kampung cukup sekilas. Masuk satu kampung, tak Allah, kesian nih kampung. Iya, kalau udah kagak ada guru-guru agama di seputar itu, gimana akibatnya? Dia bisa takar tuh sekian, ya habis dah. Tuh, begitu. Udah beda mente. Beda enggak? Beda. Udah jauh sekampung, tahun-tahun itu satu kampung kok dilihat. Kalau 3 kampung, sekecamatan dalam waktu singkat trak terbayang sama dia. Kenapa? Tuh li jam'iyati qulubihim ghaliban 'ala al-haqqi jalla wa 'ala, dikarenakan hati para orang-orang soleh tersebut ya pada umumnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sama Allah taala, jalan tapi hatinya sama Allah taala. Ngobrol hatinya sama Allah taala. Kalau kita ngobrol tetap aja ngobrol. Ngobrol aja, duduk ngantuk aja. Ya ngantuk tuh, depan 2 orang udah ngantuk tuh. Sian, korban chatnya. Mas, ngantuk. Saya tuh. Aduh, pici kue sembrong. Soalnya kan suka bingung. Makanya orang tuh biar semangat hidup. Ya, pagi kerja atau dagang atau ngobek kan begitu. ya, malam ibadah kan begitu. Ada pengajian hadir. Jam 12 paling lambat tidur. Tuh, ente kok yang muda-muda jam 11 tidur ente. Persiapan diri ya untuk masa datang perdagangan bebas segala-galanya. Untung enggak ente? Untung bebas. Iya, beli apaan aja di warung ada, baik benda mati maupun benda hidup. Untung gak ente? Kesempatan ente hidup untuk masa 25 tahun mendatang. Seringkali ada bilang dalam ceramah-ceramah keagamaan, terutama dalam khutbah Jumat, dan saat itu ada yang diucapkan kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur. Kasetnya masih ada. Untuk Anda muslimin, ada masa 25 tahun lagi untuk membenahi diri. Apabila sudah dalam masa 25 tahun nggak ada upaya saat sekarang ini membenahi diri, buat ente kenal agama, usah bicara tentang Islam dan keislaman. 3-4 tahun yang lalu sudah kasih tahu di Tebet. Kini sudah akan terjadi perdagangan bebas. Perdagangan bebas segala-galanya, tak terikat lagi dengan norma-norma agama. Sebelum adanya sebelum adanya TPI, sebelum adanya ANTV, sebelum adanya SCTP, sudah lebih dulu Anda kasih tahu. Dalam masa 10 tahun mendatang sudah ada beberapa saluran-saluran TV yang swasta. Kasetnya masih ada dan ada ceramah di Rawasari. Kini telah menjadi nyata. Sampai yang nggak ngerti. Orang bodoh jangan menanggapi ucapan anak. Orang berilmu kalau kau nggak punya mata hati, jangan tanggapi kata-kata anak. Sudah tahu. Lu kan penting nyari duit. Ceramah yang penting dapat duit. Ngajar yang penting dapat duit. Habis. Kalau Anda bicara sesuatu, diam ente. Nggak paham, maju ke depan. Tanya, Ustaz, bib maksudnya apa, karena apa? Kalau Anda orang-orang yang punya mata hati, dapat mengerti apa yang disampaikan selama ini. Nggak ngerti, diam. Jangan buruk sangka. Nggak ngerti, diam. Orang bodoh menanggapi sesuatu yang bukan ukuran, jangan ketahuan bodohnya. Ketahuan bodohnya. Anda tantang orang kok di Jakarta, mau bicara-bicara, mau balik, kumpulkan se Jakarta. Sampean bodoh, bukan bodoh ilmu ente, bukan bodoh ilmu, bodoh mata hati, buta mata hati. Orang diam Anda, orang tolol dia. Bukan ukuran Anda lawan aku. Bukan ukuran Anda. Nah, orang bodoh nyawatin lagi pula, bukan ukuran. Kata orang yang tukang ngaji kitab, apa urusannya? Waduh, lu baca kitab aja, ngajar kitab aja, buta jalan terus. Kalau orang buta, nenteng kitab, nyeblos gak? Nyeblos juga. Orang buta mata. Iya, buta mata apa? Mata hati. Jangan. Kurang-kurang jelas hanya
Tapi lihat lagi yang nanya siapa? Yang nanya bangkai jangan. Bukan urusan. Dari jauh itu dekat endus bangkai gimana? Nanya ketahuan pabriknya. Semoga Muhammad. Lebarin dah. Udah dikasih tahu beberapa tahun sebelumnya. Selalu pada berpandai bersilat lidah. Terlalu amat suci di permukaan orang sekarang. Terlalu amat suci di permukaan. Dan begitu ya, Aulia soleh nggak barang sementara tuh ya, sementara. Jadi ya mereka orang soleh nggak lihat inti jasadnya begitu enggak. Lihat emas berlian yang inti miliki di kantong, jam tangan inti yang begitu mahal nggak dilihat gitu-gitu enggak. Makanya sudah berbeda dalam segi pandangan. Itu yang mutlak perjalanan atau pandangan orang-orang soleh itu selalu pandangan mata hati. Di mana mata hati dasarnya ilmu syariat agama yang diamalkan dalam bentuk keikhlasan, bukan keluasan ilmu tadi menjadikan orang punya mata hati, tapi ilmu yang diamalkan dalam bentuk keikhlasan Allah Ta'ala berikan tuh. Lihat, dinding yang demikian banyak berkurang dan berkurang, yang tebal menipis dan menipis. Semua itu disebabkan karena titik ilmu yang diamalkan dalam bentuk keikhlasan. Kalau dikatakan ilmu diamalkan dalam bentuk keikhlasan, maka dia dalam pengamalan yang tadi tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Semua dikerjakan untuk Allah Ta'ala. Dalam arti di ibadah kepengen Allah Ta'ala pelihara dia punya diri selamat dari dosa-dosa besar. Allah Ta'ala pelihara selamat dari dosa-dosa besar bagian zahir, enggak zina, enggak minum, enggak judian sebagainya, ya dia mulai memelihara diri untuk jangan sampai dosa besar bagian zahir tak nampak di mata manusia, bagian batin diberi sama iblis, diminta lagi bantuan sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong pelihara aku punya diri dalam bagian batin. Jadi zahirnya normal, batinnya diupayakan sedapat mungkin jangan sampai punya sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, sifat sifat kibir, sifat sombong. Usahakan sedapat mungkin. Otomatis dong, setebal-tebalnya kulit, ya kalau terus bisa saya pakai silet, meski itu silet tumpul, lambat laun pecah gak akhirnya? Pecah juga. Ya, sebodoh-bodoh kita yang dikategorikan untuk sementara waktu orang awam, semasa diberi pandangan-pandangan dari perjalanan orang-orang yang soleh, mau tidak mau, kebodohan tadi berkurang dari segi pandangan. Ilmunya lain karena ente belum belajar, tapi pandangan sudah diberikan. Nah, ilmu itu diberikan sama guru ini, sama mu'alim ini, sama ustaz ini, sama kiai ini, sama habib ini. Ilmunya dalam ibadah zahiriyah ente dapati. Ya, kemudian pandangan-pandangan dari kitab-kitab wali-wali besar, ulama-ulama sholihin ente dengar, alhamdulillah. Di situ menyatu ilmu zahir dengan pandangan batinnya nyatu tuh. Prak kuat ente, terjadilah mata hati. Kalau diamalin. Nah, orang sekarang terlalu suci bagian luar, amat buruk bagian dalam. Semuanya karena apa? Karena nipu dengan agama, pura-pura minta sumbangan, pura-pura ngebangun, pura-pura bikin acara, pura-pura apaan aja, semua kepura-puraan, semua kepura-puraan. Selalu Muhammad. Nggak bisa, subhanallah. Lihat dong kiai dulu, lihat habib-habib dulu. Kalau kita habib dulu tuh orang-orang yang 70, 80. Lihat perjalanan mereka. Allahu Akbar. Iya, miskin materi, tapi kaya hati. Ilmunya baik, mendidik manusia dengan apa? Dengan gelagat-gelagatnya, dengan tutur kata dan perbuatan, bukan dalam penyampaian hadis dan Al-Qur'an. Orang sekarang kan jago-jago, udah orang bodoh. Jago-jago, pencak-pencak di podium. Tapi orang yang dengar nggak jadi soleh. Orang yang dengar nggak begitu lagi. Buktinya nggak kenal dirinya. Udah nanti Januari ini nanti bisa dengerin ya. Kalau sementara ini orang-orang tolol, orang-orang yang buta mata hati, orang-orang yang emang Allah Ta'ala garis merah, udah jadi calon neraka jahanam. Allah Ta'ala garis merah calon neraka, terlalu buruk sangka sama anak dengan ucapan-ucapan dan pandangan sebetulnya itu adalah bukan ucapan anak, ya, ucapan ulama-ulama besar, wali-wali besar yang bukan ukuran untuk orang sekarang, bukan ukuran pandangan-pandangan ini. Ya, nyatanya hadis Rasulullahnya ada yang nggak pernah Anda tahu sebelumnya. Ucapan wali-wali besar ada yang nggak pernah Anda tahu sebelumnya. Nah, nanti bisa dibuktikan tuh. Lihat, bisa dibuktikan, terutama dalam pengajian bulanan nanti bisa lihat. Ya, pandangan-pandangan yang selama ini orang-orang tolol, orang-orang bodoh, orang-orang kotor, pandangan kotor, terlalu amat kotor, memandang Anda yang tidak. Iya, nyatanya
Karena mereka nggak bisa baca kitab. Kalaupun baca kitab nggak berpedoman dengan perjalanan manusia besar insya Allah Subhanahu Wa Taala, mau tidak mau hancur nggak? Hancur. Hanya umpamakan seperti denah. Ente mau pergi ke satu tempat, denahnya ada. Belum tentu dengan denah ente selamat dalam perjalanan. Ente mau pergi ke Bogor, ke rumah seseorang, misalnya Pak Juanda, denahnya ada, alamatnya lengkap. Kan ente mesti jalan nggak ke sono? Jalan ke sono ente. Perjalanan ini belum tentu selamat untuk ente sampai pada tujuan. Tuh, yakni ilmu syariat agama tuh untuk menjadikan manusia sampai pada tempat tujuannya. Ini ilmu syariat agama, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ustaz, ilmu alim, kiai, habib, melihat di kitab di majelis taklim, melihat ente. Itu ilmu syariat agama laksana denah. Paham ente? Laksana denah. Begitu. Tuh, ya ini jalannya begitu. Tapi keselamatan dalam bentuk perjalanan lain lagi. Ente mau ke Bogor bisa sampai melalui denah yang ada. Tapi belum tentu selamat dalam bentuk perjalanan. Paham enggak omongan? Nah, pandangan wali-wali besar, ulama-ulama solihin yang disebut sebagai as-salafus saleh, itulah yang bisa menjadikan 100 meter sama ente terbayang. Di sana ada solokan besar tuh. Oh, di sana ada lubang tuh. Nah, seandainya kata dia tidak ada, kewaspadaan ada pada saat ente menjalani tempat dari Jakarta ke Bogor. Kewaspadaan dalam menjalani mobil ente atau kendaraan ente ada berkah pandangan ulama-ulama wali-wali besar. Itulah pandangan-pandangan yang bisa menjadikan ente selamat dalam perjalanan. Adapun denah itulah ilmu syariat agama yang selama ente belajar di majlis-majlis taklim yang pakai ngajar fiqih, ngajar tauhid, ngajar sesuatunya. Itulah ilmu syariat agama. Itulah denah. Tuh. Keselamatan dalam perjalanan itulah pandangan ulama auliya sholihin. Itulah perjalanan as-salafus saleh. Tuh, sebelum terjadi dia bisa tahu, mesti begini. Tuh, jalan sudah diketahui karena ilmunya. Lihat dia berjalan dengan ilmunya. Jadi denah tadi jadi pedoman dia. Ilmu syariat agama yang di majlis-majlis ilmu yang ngajar kitab fiqh, tauhid dan sebagainya, itulah denah. Tapi perjalanan belum tentu membawa diri Anda selamat meskipun ada denah. Nah, pandangan wali-wali besar, ulama-ulama saleh yang disebut as-salafus saleh, tuh 100 meter ketahuan. Ini jembatan nih, mari ya, nampaknya jembatan, padahal tiangnya enggak ada. Oh ya. Apa ini? Tuh, ini rata jalan raya nih, rata betul jalan raya nih. Tapi nggak bisa, jalan raya nggak melengkung begini, melengkungnya ke dalam, pasti ada sesuatu. Tuh. Sebelum sampai dia sudah waspada. Itulah pandangan ulama auliya sholihin. Ilmu bisa disesatkan tanpa pandangan. Nah, tapi pandangan yang ditutup dengan ilmu tidak bisa disesatkan oleh bentuk manusia apapun juga. Itu yang selama ini yang sudah ngomong. Itu kan Islam terlalu banyak, buaya agama semakin berkembang, semakin banyak jumlahnya, dengan gaya dan cara, dengan apapun juga. Inti dengan mudah ditipu. Amanah insya Allah nggak bisa satupun manusia tipu aku dalam urusan itu. Nggak bisa. Kenapa? Kita coba berpegang dengan dua pedoman. Satu dengan denah yang ada sekadar kemampuan, kemudian dengan pandangan yang jadi sasaran. Nah, denah aku pegang, tapi kayak gitu detektor alat untuk mengontrol sesuatu, mendeteksi sesuatu, detektor. Inilah perjalanan as-salafus saleh, ulama-ulama auliya sholihin ini perjalanan. Pegang. Jadi ilmunya berjalan, pandangan tetap ada di badan. Pegang. Nggak bisa. Melihat. Nggak bisa. Ini jalan ke Bogor, tapi ini bukan. Ini ke Citerep nih, nggak bisa. Citerap timbul-timbul Cinere. Ya, Cinere akhirnya jatuh di tempat Cipuak. Mau kata apa lo? Nggak bisa begitu. Tuh as-salafus saleh punya perjalanan. Solim. Ente nona bilang nggak dapat lagi ente. Orang mau bilang kata sombong. Emang gue lihat mau kata apa? Maju gue telanjangan lo. Soal solim. Ini buruk sangka. Bukan ukuran. Sampean sama aku bukan ukuran. Habib kecil-kecil sombong banget bukan ukuran. Ya, lu ngukur kata-kata ukuran pakai bahasa Indonesia. Iya. Ane sering kali bilang ke kawan-kawan, Ane bukan orang baru tahu. Ane bukan orang baru. Keluarnya baru 6 tahun. Nah, orang-orang yang kenal kita dari kecil, gue tahu dia nakal. Iya. Lu kan lihat gue nakal. Kata gue bener lu enggak lihat. Ayo deh. Enggak bedanya kita belajar malas-malesan, jarang masuk di sekolahan. Tapi waktu di rumah kan lu gak tahu gue ngapain. Paham gak misal? Apa ini misal? Ente lihat ane tukang begadang, ente lihat ane tukang sana kemari. Tapi setelah usia ane 20 tahun, ente tahu menahu kan?
begadang ke rumah orang, pulang jam 3, pulang jam 2. Jangankan sebelum kawin, habis kawin. Sebelum kawin hidup Anda sudah begitu. Habis kawin masih begitu, sampai sekarang masih begitu. Sementara aku pulang kan Anda nggak pernah tahu. Sehingga ibarat prestasi yang Allah telah berikan begitu, bingung nggak kepada? Bingung. Kenapa mesti bingung? Buktikan saja kenyataannya, kan begitu. Kayak bingung-bingung. Apa omongannya misalnya deh? Ente lihat orang lihat ente nakal. Oh ya, orang lihat ente nakal. Udah deh, waktu sembahyang kelihatannya nggak sembahyang. Atau emang orang lihat emang nggak sembahyang. Oh ya, waktu sekolah ente udah nonton di Jaya. Waktu sekolah nonton di Jaya. Dia waktu ujian sebelum ada semester atau sebelum ada ujian kelas, kan ada ulangan pendahuluan namanya apa sih? Apa sih ulangan pendahuluan kalau di SMP SMA namanya apa sih? Apa? Ulangan harian, wah nilainya 9. Wah lu nyontek lu, teman kata gitu. Ulangan lagi, waduh 9,4. Nah pasti guru lu open namanya lu dikasih tahu soal isinya dah, ya deh. 3 kali, wah 9,5. Dia sih emang suka diam-diam ke rumah guru ngasih makanan. Ya. Kan soal lain-lain, betul nggak? Soal lain-lain. Itu bukti waktu Anda melihat dia sedang nonton, tapi di luar dugaan dia sedang berbuat sesuatu yang Anda nggak pernah tahu. Kamu yang mana nih? Nih diriannya sering orang itu. Oh iya, lu kalau bisa ibarat tantang aja. Oh iya, coba. Ayo, beradu aja mendingan. Apa nih? Beradu, ayo beradu. Kan begitu mestinya. Nabi bingung. Fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala kalau sudah memberikan kurnia kepada seorang hambanya, dia kehendak Allah Ta'ala. Nggak mesti ente yang bengal dan sebagainya kemudian masuk neraka, tidak. Dan tidak semestinya ente yang ahli kitab kemudian masuk surga, tidak. Apa ini? Tidak. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak diukur anak yang tukang duduk begini ngajarin orang yang kemudian ente duduk dengerin ke orang bodoh kemudian hina di sisi Allah taala. Tidak begitu. Fadlullah yu'tihi man yasha. Berapa banyak manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dipandang manusia sangat amat hina dan dihinakan. Oh, jangan deh. Kalau kita memang mencoba berupaya otak digiring sama iblis, gimana caranya biar orang hormati, gimana caranya mencari keuntungan materi dari orang-orang muslim yang bodoh-bodoh bisa dibodohi, gimana caranya? Itu kebanyakan kita begitu. Sama aku haram begitu-gitu lah. Itulah berkahnya ilmu syariat agama dengan pandangan ulama ulia sholihin. Itu selamat selalu. Biar itu ente biar Allah kasih gimana ya subhanallah. Lihat terus ini biarin dah. Makanya nggak percaya murid aneh demen oleh manusia tukang tipu. Nggak percaya demen membalik tukang tipu. Nggak percaya sama orang-orang yang tukang alhamdulillah. Assalamualaikum. Udah ya. Lanjutan dari pelajaran mulai lalu. Tuh wali-wali yang masya Allah ya, yang kelas-kelas gituan begitu ya. Dia punya sesuatu tindakan itu ya, ibarat perintah bergantung. Dia punya hati dari Allah Ta'ala ke sana tahu. Duh, tungguin dia. Dia tuh sana orang kesian. Ini orang bakal jadi orang soleh dari masa datang. Sementara kelakuannya lagi masya Allah udah deh ibarat buaya, udah deh top of the pop. Bukan top of the top of the pop. Buayanya udah di atas masya Allah. Tapi di sisi Allah Ta'ala pada masanya dia akan kembali jadi seorang yang soleh. Nah orang soleh itu datang aja betul buaya, bercanda ngobrol, gayanya buaya. Sebab kalau gaya orang soleh, kalau orang buaya kabur sama dia. Itu nggak ngertiin deh. Jujur deh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya ente yang jujur aja ya. Lihat, ente sebelum aneh ketemu aneh. Lihat. Jujur deh. Jujur aja, jujur ya. Kalau ada bilang jujur. Gimana ente? Ente? Bukan yang baru sebulan 2 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Lihat gimana ente. Lihat perjalanan ente sebelum berjumpa dengan anak dengan yang sekarang. Kalau anda nggak pernah main ke kampung-kampung ente, nggak pernah ngobrol-ngobrol ente, nggak pernah kumpul sama anak-anak yang masya Allah kerjaannya, sampai kapan yang bisa kumpul depan anak? Habis ngajar pulang, nggak pernah mampir ke rumah murid-murid anak, nggak pernah kumpul bareng sama anak-anak secara kasar dan sebagainya. Sampai kapan ente bisa duduk sama anak? Sebab ente sudah ketakutan lebih dulu. Aduh, Ustaz kabur, betul nggak? Terus anak duduk bareng ente bercanda, setel kaset, nyanyi. Kalau guru sekarang yang usia asli kan hina. Hina gak? Hina, lepas peci, setel kaset, anda pakai kaos, ya pinjam kipas angin,
Iya, kemudian pijitin mana anak bareng-bareng sudah kaset aja Iya, nggak lagu Arab, lagu Barat. Aku ngerti kok. Aku sudah lagu Barat, aku ngerti bahasa Inggris, nggak sia-sia. Aku punya ilmu bahasa Inggris nggak sia-sia. Mau tantang silakan. Ceramah dalam bahasa Inggris aku mampu. Karangan aku dalam bahasa Inggris pun banyak. Aku udah mampu, tapi alhamdulillah nggak pernah memperlihatkan sesuatu dari bentuk kemampuan apapun juga. Biasa aja ngobrol aja sama anak. Tapi guru-guru sosialnya malu nggak begitu? Malu. Kok tuh guru udah malu begitu, takut dikata kotor, takut dikata hina sama orang dan tetangga sebagainya. Sampai kapan tuh anak jadi baiknya? Kalau niat ente niat betul, ya kesian sama orang-orang gitu. Antus saudaraku seagama. Tentu ente ada upaya pendekatan. Kan begitu. Semua pendekatannya nggak sama-sama main judi, nggak sama-sama minum. Lainlah lagi. Itu. Kalau sekarang kan ada benar-benar HP. Allah pelihara, bisa nggak ente kumpul sama anak? Itu kan secara tidak langsung, alhamdulillah berkah hubungan baik antara anak dengan ente. Di majlis nggak pulang ngobrol, bercanda, sama waktu mampir jalan, hampir begitu. Sampai Allah pelihara ente, Allah kasih perasa sama anak tuh nggak berasa orang lain. Anak sama ente memandang nggak berasa murid, ente sama anak nggak berasa guru. Yuk bareng-bareng sampai begitu. Kalau nggak ada upaya anak begitu nggak bisa ente datang kemari. Betul nggak begitu? Itu kan berarti membaik. Membaik nggak? Membaik. Begitu caranya. Tapi orang sekarang terlalu amat suci. Orang sekarang terlalu amat suci. Jujur ente, jujur ya, so amat jujur. Ini bukan bangkit, jujur. Rasa-rasain diri ente sama Allah Ta'ala. Sebelum ente berjumpa dengan anak, kemudian ente ketemu anak, terus sampai proses terjadi ya. Ya, untuk mengadaptasi, ya, untuk mengadaptasi diri ente dengan diri anak yang bawa cara semacam ini, itu susah ente. Mengadakan penyesuaian diri. Lihat dari ilmu yang anda sampaikan, pandangan yang anda berikan, yang ente sebelum ketemu anak gitu-gitu amat, itu susah itu. Susah. Kalau anak nggak cepat rangkul, raup, dekati, tidur di paha ente, nggak bisa ente begini. Tapi nggak bisa ente. Makanya capean ente, capean anak. Itu aja. Sampai Allah Ta'ala dapat hidayah atau topik sekadar upaya ente dan sangka baik ente sama anak. Begitulah yang Allah Ta'ala berikan kepada hati ente dan badan ente. Sampai sekarang alhamdulillah. Yang apa hidayah topik? Mental. Hidayah topik bukan punya anak, bukan punya orang-orang soleh, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mental, tidak bisa dipaksakan. Meskipun doa anak cara apapun juga yang nggak perlu kalian tahu. Mental pada akhirnya. Kan ada alhamdulillah. Tolong lihatin jadi ente dulu, ente bagaimana keadaan ente dalam segi ibadah, bagaimana ilmu yang anda sampaikan sebelum ente bagaimana, begitu. Alhamdulillah. Terasa kalau ente mau jujur ya. Kalau ente mau jujur yang kepala rumah tangga, ya, kepala rumah tangga yakni bapak atau bini yang pada ngaji sama anak muda ataupun orang tua, tolong jujur perhatikan. Karena ente nggak pernah lihat diri ente siapa dan bagaimana sebelum berjumpa dengan anak, pantas tidak ada syukurnya sama Allah Ta'ala. Yang Nabi kata itu, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Manusia itu, ya, yang nggak ada rasa syukurnya memang manusia, secara tidak langsung memang terang-terangan dia nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala. Nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala. Apa orang yang nggak ada syukurnya sama Allah Ta'ala? Tuh yang dibilang kufur nikmat begitu. Lihat keluarga ente bagaimana, lihat diri ente bagaimana, kemudian sejak sama anak jalan bareng gimana, itu kita masih ingat. Makanya kalau lebaran setahun sekali, orang suka takbiran nangis, kenapa? Nangis ingetin mak bapaknya udah gak ada, bodong. Bapak gue mana dulu ya? Mak gue kemana? Pergi haji gak pulang lagi. Orang dia jadi TKW. Ingetin nangis waktu mak bapaknya kata, ada. Bukan diingetin, ya Allah, puasa Ramadan telah hilang. Segala bentuk ampunan, kemuliaan, rahmat, maghfirah tak lagi ku dapatkan. Karena semua itu berkumpul pada bulan suci Ramadan. Kini telah tiada. Hari 1 Syawal itu sudah beda dengan hari sebelumnya. Solihin nangis. Kalau ente nangisin, ya Allah, ketupat masih basi. Orang mau bikin seminggu sebelum lebaran. Ketupat basi dipikirin. Lain nggak udah? Mestinya ente ingat.
alhamdulillah. Doa Ramadan dulu aku baca pelan-pelan atau diam-diam atau bersama-sama dalam urusan itu, kini telah jadi kenyataan. Aku panjang umur kembali. Tuh masih dalam bimbingan orang-orang yang ngajari aku dari bentuk perundangan ulama-ulama soleh. Alhamdulillah. Tuh ingat Fatihah sama orang tuh, dua Fatihah sama guru. Aku bisa semua ini karena guru aku ngajarin alebata ampe begitu. Oh Allahu Akbar, jauh ente pandangan orang itu hari. Ente bingung, ya Allah, sepatu tahun kemarin 7.000 sekarang udah 21. Gimana maknya? Gimananya? Lu tanya Babe lo sono, lihat timbak masih kering enggak? Timbaknya masih kering enggak? Tahu timbak dompet yang enggak pakai remote control. Iza-izaan aja dah. Semoga Muhammad SAW. Ya bisa, syukur wa ta'ala, alhamdulillah begitu. Muhammad SAW. Udah gitu ya. Tuh wali-wali begitu ya. Nah, ini nasihatnya, jangan sok jadi orang. Wa amma amsaluna, atau adapun ya, orang-orang model kita. Ini dari Syekh Abdul Wahab Syarani, penjelasan dari keterangan gurunya begitu. Syekh Abdul Syarani terangin begitu selesai itu. Wali-wali tahun bulan kemarin begitu ya. Makanya aneh sangat sesali itu jamaah aneh yang udah kenal baik di majelis taklim nggak datang, aneh pikirin ya Rob. Sampai tadi di kamar mandi wudu melihat hampir aneh dikatain, ngapain orang ini ngarepin jamaah banyak itu mengambil untung ente. Hampir begitu, ngambain nungguin orang banyak, artinya jamaah datang banyak ente mengambil untung ente. Astagfirullahaladzim, ente mengambil untung ente. Diam kita. Ente dikatain begitu marah gak ente? Semestinya ente lebih sakit hati ente dikatain dalam hati sendiri. Yang ngatain diri ente sendiri lebih sakit sebetulnya ente. Ente kan sakit kalau dikatain orang. Udah kan lebih dari benar. Justru dikatain sama hati sendiri, nggak ambil pelajaran. Ngambil pelajaran. Kenapa ya Ustaz? Lihat Ustaz. Dia nggak bisa terangkan. Ya, wa amma amsaluna, adapun tipe-tipe manusia seperti kita ini, orang-orang model kita ini, kan Syekh ini bulan yang lalu nerangin begitu wali-wali Allah tuh ya, karena umumnya dia punya hati sampai begitu sama Allah Taala, sehingga dalam sesuatu urusannya Allah Taala yang kasih ilham, begitu. Ngeri ya. Nah, manusia yang bisa tipe demikian tuh kumalil auliya, melihat wali-wali sempurna deh, wali-wali sempurna hebat yang Masya Allah pangkat kita 9,9 punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Kata Syekh Abdul Syarani, wa amma amsaluna, adapun manusia semacam kita ini Syekh Abdul Syarani ngomongnya dari sangat tawaduknya ngomongnya begitu. Wa amma amsaluna, adapun tipe-tipe manusia model kita ini, ya orang-orang seperti kita ini, faisa fil tifatil wali ilaihi illa tafriqatu li qalbihi ma'a adami ta'addubina bi adabi. Titik dulu. Simpulan. Wa ma amsaluna falaysa fi iltifatil wali ilaihi illa tafriqatu li qalbihi ma'a adami ta'addubina bi adabi. Adapun tipe-tipe orang kita ini, model-model kita ini kata Syekh ini, ya, laysa fi iltifatil wali ilaihi, ya. Enggak ada kecintaan atau kecenderungan wali kepada orang model kita, enggak ada wali noleh. Kemudian kita berpaling mukanya dari kita, illa tafriqatu li qalbi, kayak kita, kecuali karena memisahkan di hati dia, ada pemisah atau pembeda di hati dia, melihat kepada kita, melihat ada mita adubina bi adabi, ya, disertai dengan kita nggak ada akhlak, dengan akhlak-akhlak yang dibawa oleh para wali Allah tadi. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar bayangan, sebetulnya ilmu bukan ilmu ente, cuman aneh ngarepin aja keberkahan menceritakan wali-wali solehin, aneh ngarepin aneh begitu aja ya. Melihat harapan aneh Allah Ta'ala, mudah-mudahan janji Nabi nggak dusta. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmat, dengan menyebut perjalanan orang-orang soleh, ya rahmat Allah Ta'ala tuh turun. Kalau dikata rahmat Allah Ta'ala turun, mutlak maghfirah, ente dapati ampunan dari Allah Ta'ala, ente dapati keberkahan dapat. Tuh aneh percaya penuh dengan apa yang Nabi sampaikan. Tuh. Jadi bila terjadi ada seorang wali Allah yang kita kenal, kemudian melihat dia ibarat kita biasa berteman, buang muka, biasa open, dia enggak open, maksudnya begitu. Wa ma amsaluna falaysa fil tifatil wali, tuh melihat illa tafriqatu li qalbi
ma'a adami ta'addubina bi adabi, bila terjadi misalkan ada seseorang misalnya di wali Allah dikenal wali Allah, kita biasa sama dia bercanda, ngelayanin dan sebagainya. Satu masa terjadi dia buang muka sama kita. Nggak nafsu lihat mukanya. Kok kenapa nih orang? Ayo deh. Wali tadi kok nih orang soleh kok garang amat, benci amat katanya. Kenapa? Semua itu terjadi. Mengingat Anda yang gauli dia, Anda yang berkawan sama dia, Anda yang jalan sama dia, Anda yang melayani dia, sudah tidak lagi bawa tata krama, sudah nggak lagi menjalani sopan santun, sebagaimana adab-adab tuh yang dilaksanakan oleh para wali Allah. Paham atau omongan? Misalnya ente bergaul sama anak, wali dia. Selama ini ente bergaul, anda lihat adab-adab ente bagus, baik, lihat. Satu masa, wih kurang ajarin orang nih. Astagfirullahaladzim, ajib nih orang. Muka berubah, muka anda berubah, memandang inti. Ada kali yang terjadi pada saat itu, ada kali yang terjadi pada saat itu datang kedua kali, enggak open lagi. Wah, hasil. Ya begitu. Paham misalnya itu? Tuh, kenapa terjadi demikian? Pilih kau punya diri, enggak usah tanya kenapa yang terjadi dalam hati. Pilih kau punya diri. Apakah di depan aku atau di belakang aku? Bagaimana kau punya hati? Paham yang mana ini? Tuh, lihat tuh. Paham ya, paham tuh? Inti murid aneh, inti kawan aneh, tetangga aneh dan sebagainya. Bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan biasa berjalan, enak bercanda, celak-celaan, teman-teman. Satu masa terjadi perubahan. Cip, saat itu, yakinkan di diri inti ada sesuatu yang mesti di depan atau di belakang anak itu berbuat sesuatu. Jangan dusta. Paham tuh misal? Dia begitu aja deh. Ini contoh buat aneh, bukan aneh, contoh buat anak. Contoh aneh nih. Takut nggak paham tuh mah. Nggak paham berhenti lo, yang penting sumbangan dah. Emang suka bingung. Emang orang suka ngomong gitu. Ini antum ajarannya ngasih pandangan begini, sebenarnya bukan bakal larun-larun desa gitu. Bukan bakal orang begini deh, bakal guru-guru. Wah, kalau guru-guru gak sanggup gimana yang lain? Justru yang begini sanggup dengerin, dia nggak paham jujur dengerin, bodoh gak? Nggak paham jujur amat dengerin ini. Ketimbang yang paham buron, paham ini? Buron berarti nggak paham. Iya. Mendingan yang diam, nggak paham, tapi akhirnya nggak paham juga, biarin. Tapi rahmat kita dapat ya? Dapat. Tuh, gue bilang apa sumbangannya? Jadi kejadiannya begitu, kali ya. Jangan salahkan, ibarat misal tadi, jangan salahin aneh kenapa muka aneh jadi berubah mente, kenapa muka aneh juga demen, kenapa? Jangan inti kenapa saat itu? Nggak usah kau dusta, kau punya hati di balik yang aku gitu-gitu. Jelas betul aku lihat gitu. Cuman ada kalanya itu orang udah aneh, ada kalanya nih ya Rabb bismillahirrahmanirrahim biasa gitu. Tapi tidak bisa didustakan. Gerakan kerak ente. Kisah Muslim. Udah selesai itu. Ini orang yang dengar nanti, aneh nerangin begini yang dengar. Sok banget. Tuh lu dengar lo begitu. Dengarnya udah begitu. Sok banget. Gue bilang apa lo? Kerja mana lo kerja arak nggak ada yang begitu. Kalaupun ada itu lagi bagaimana gitu. Biasanya orang kalau udah awalnya lagi bagaimana kesana itu nggak benar. Awalnya nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Rahmat. Fa'in manallahu ta'ala ala ahadin bimaili qalbi waliyin lillahi ta'ala ilaih. Jika seandainya kata atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang dengan cintanya seorang wali Allah kepada dirinya, apabila ada orang beroleh kecintaan, beroleh perhatian, beroleh kasih sayang, beroleh pandangan bagaimana ada seorang soleh cinta sama seseorang tadi, fa innallaha ta'ala jika Allah Ta'ala memberikan ala ahadin atas seseorang bimaili qalbi waliyin lillah dengan cintanya seorang hati seorang wali Allah kepada orang tersebut, ngeri ya, kepada orang tersebut, au yata'arrafu ilaihi binau'in min anwa'il ma'rifat, atau seorang wali Allah tadi ibarat kita gimana ya selamat memperkenalkan dirinya, bukan nyodorin dirinya kayak gitu. Gimana ya? Ya ta'arraf ilaih bina'imma min anwa'il ma'rifat,
Jadi menjadikan orang itu kenal nih, paham ente? Oh iya, si orang tadi, ente biar paham ya. Memang kalau yang bukan orang soleh nggak bakal paham. Selamat. Tadi kan orang itu andai kata terjadi, ada orang soleh demen sama ente, ngerti ya? Demen sama ente kan begitu ya? Jika Allah Taala berikan ada seorang wali Allah, orang soleh senang kepada seseorang, kan begitu? Atau orang soleh tadi, iya, kayak kita menjadikan dirinya orang tadi kenal sama dia, binau'in ma' min anwa'il ma'rifat, daripada satu jenis tingkat ma'rifat. Ma'rifat itu yakni sesuatu yang dalam urusan Allah Taala, ini. Dia nggak ngerti nggak apa-apa itu ya, nggak ngerti nggak apa-apa deh. Itu. Seandainya kata ada seseorang, ya dicintai sama wali Allah, kan begitu. Atau orang nggak tuh apa, Kemudian orang soleh tadi yang secara tidak langsung ibarat kita terbuka sifat-sifatnya, gitu sama orang ini, kamu nggak? Terbuka sifat-sifatnya orang ini. Jadi orang kan bisa kenal tuh. Jadi wali itu, ya kebuka, kayaknya ketahuan sifat-sifatnya, begitu. Nah. Jadi orang tahu nggak ya? Gara-gara dia bukan nyodor-nyodorin diri. Nih gue wali nih, Sopet ke jeruk nipis. Oh ya ta'raf ilaih binau'in ma' min anwa'il ma'rifat, dari satu tipe, satu jenis, satu sifat daripada sifat-sifat ma'rifat. Enggak paham enggak apa ya? Fadzalika fatilka nikmatun azimatun minallahi ta'ala. Maka hal semacam tadi yang si wali tadi bisa demen media, atau si wali itu ya memberikan sesuatu yang berbentuk sifat makrifat kepada orang itu, jadi dia ngendus, ibarat ngendus. Nah, misalnya begitu, si awam bilang ngehene. Nah, bila terjadi bisa demikian keadaannya, fatilka nikmatun azimatun minallahi ta'ala. Itu nikmat yang sangat amat besar buat orang tadi. La yaqdiru 'alal qiyami ya bisyukriha. Tuh orang tadi nggak bisa, ya kayak ibarat orang terasa terima kasih, nggak bisa deh dengan rasa syukur bagaimanapun juga nggak bisa. Rasa terima kasih orang itu nggak bisa. Tuh, dari sangat apanya? Dari sangat amat hebatnya pangkat seorang wali Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila orang tadi yang nggak urusan apa-apa bisa dicintai sama orang-orang soleh, atau orang soleh dengan sesuatunya itu ya menjadikan dia bisa dikenali oleh orang tadi yang nggak tahu apa-apa. Fatilka ni'matun azimatun minallahi ta'ala. Nikmat yang amat sangat besar buat orang tadi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, la yaqdiru 'alal qiyam bi syukriha, di mana orang yang beroleh sesuatu dari orang soleh, perhatiannya dan sebagainya, ya, orang itu enggak bisa deh melaksanakan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sangat hebatnya pangkat wali Allah, sehingga kecepretannya tuh orang udah nikmat yang amat sangat luar biasa, kecepretannya doang. Oh lihat, nah berbeda keadaan orang sekarang. Gayanya wali ya Allah, ucapannya wali ya Allah. Dia trik-trik wali dipelajari, lo mau ngapain? Trik-trik wali dipelajari. Wali punya trik kagak ada. Gak ada wali Allah kayak punya trik kagak ada. Kadang-kadang entah bagaimana wallahu a'lam. Ahmad. Kenapa demikian? Fa innal awliya la yata'arrafuna ilaina illa li ahadi salah satu umurin. Kenapa begitu? Sebab yang namanya para wali itu ya tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuh, nih gue wali di Bukit Duri. Nih gue wali jalan PSPD. Nih gue wali belakang Wira. Nih gue wali depan pos polisi. Wah. Nah, sekarang nggak bergaya wali, iya. Malu gaya wali gara-gara ada banyak cerita semacam ini nih. Buang. Nih kaset kan keluar nanti kemana-mana. Sengaja ada sebarin biar orang kampung nggak ditipu sama orang-orang yang baca wirid-wirid, gayanya torekot, dibodohin loh orang udah mau. Pakai sorban kayak dia. Nafsu, soalnya dibodohin orang-orang bodoh. Makanya kalau ada anak pada buron, dia ketakutan. Ngomong udah jauh, Anda fitnah aku, sekuat tenaga. Sekuat tenaga, baik yang hadir maupun yang dengar, silahkan aku buka dada. Lebih cepat Anda berbuat, lebih cepat kematian datang. Anda kasih tahu. Biasa orang kalau udah jatuh, udah kalah, udah macam-macam. Kata, lu jatuhin gue di sini, tuh ambil mumbulin deh. Jatuhin anak saya mumbulin deh, bok, akhirnya mati deh. Anda kasih tahu deh. Ayo, inti pasang lubang buat anak sini. Tak, Anda nggak akan jatuh di lubang yang terbuat. Anda kasih tahu. Jatuhin gue sini,
keuruk ini. Uruk ini. Siapa yang nguruk? Allah Ta'ala yang nguruk, bukan ana. Subhanallah. Sombong banget, Beb. Jadi gue bilang apa lo? Nggak paham, diem. Nggak paham, diem. Subhanallah. Seharusnya itu sudah bisa kenal anak itu. Seharusnya jamaah yang biasa kumpul sama anak di kampung-kampungnya, ngerti apalagi yang tukang ngobrol sama anak, seharusnya tukang bagaimana kenal anak seharusnya. Anak nggak pernah memperkenalkan diri. Iya. Pengertian memperkenalkan diri bukan wali di sini ente. Jangan salah paham. Wah, usah kita wali. Masa wali minta sumbangan? Itu bukan begitu maksudnya. Ente bisa kenal seseorang dengan kehidupan dia dalam keseharian. Dari bicara dia, dari ngobrol dia, dari bergaul dia, dari bercanda dia, ente mesti sudah kenal sama orang. Itu kalau ngobrol orang sebulan, nggak kenal orang, otaknya kemana? Lu sih mau tukang tipu. Apalagi ente ngobrol sama ini bukan sebulan 2 bulan, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, nggak kenal aneh juga. Kebangetan ente, bisa jadi lu ditipu-tipu sama orang girang. Emang lu tukang tipu. Nggak kenal ente. Perjalanan ulama sholihin, wali-wali besar, as-salafus sholeh yang sangat amat langka di Jakarta yang orang pegang. Nah ini, semakin langka dan langka manusia yang membawa jalan-jalan as-salafus sholeh, perjalanan orang-orang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin langka. Aneh kasih tahu tak, bukan mulut aneh yang kasih tahu. Wali-wali besar yang kasih tahu. Dari pemberitahuan anak ente bisa buka mata ente se-Jakarta. Beng, jelas orang-orangnya. Lain dari itu, kotor, nggak ngerti. Aneh, dicoba-coba yang kayak pantes memang tukang kotor, pantes lu tukang tipu. Tuh. Itu makanya, banyakan tukang tipu, banyakan orang yang ketipu. Banyakan tukang tipu, banyakan orang yang ketipu. Bingung, Ustaz. Tukang tipu banyak, berarti yang ketipu lebih banyak. Sebab satu orang bisa nipu 100 orang. Kan begitu. Nah, kita nggak bicara Anda penipu atau bukan. Tapi perjalanan as-salafus sholeh memperjelas langkah-langkah Anda di Jakarta dan luar Jakarta. Inti yang Anda berikan pandangan sejauh itu. Dan ini kebenaran. Nggak bisa baca. Orang masih naam-naam aja. Masih Masya Allah. Nggak ada lagi kayak Masya Allah. Bodoh. Kopi jahe angkatin lagi ya. Justru kita Allah Akbar, kasihan. Salam sian. Dan enggak. Aduh, niat setengah jam bisa 2 jam setengah nih, biarin. Yang datang hari ini kan bulan depan tanggal 7 mereka gak datang. Biarin aja, yang penting sumbangan udah sampai. Gitu. Ini aduh, apa biarin dah. Ya gitu ya maksudnya, nggak ngerti juga, nggak paham nggak apa-apa ya. Satu memang ini ilmu bukan ilmu ente. Kedua juga yang nerangin bukan orang yang ngerti urusan gini-gini cuman modal ngambil berkah doang. Tapi masya Alhamdulillah, biasanya orang kalau udah ngambil berkah doang dapat semuanya. Biasanya orang tuh jangan aku ngambil berkah aja gitu. Ngerti ya? Kalau sudah ngambil berkah berarti keyakinan dan kepercayaannya kuat gak? Kuat ente ngapain dari jauh-jauh ke begitu kebetulan Ustaz Abi dari muslim? Ya nggak urusan apa-apa. Cuma modal cerita doang, kita doang. Ngapain ini? Enggak, aneh ngambil berkah aja. Itu orang yang begitu yang dapat. Ngambil berkah doang berarti ente percaya. Tapi lihat, ngambil berkah sama tipe manusia yang bagaimana? Nggak bisa setiap orang tipe aneh ini bisa ngambil berkah, nggak bisa. Terus sama sekarang ini orang masing-masing punya jalan berkah. Punya jalan berkah, tahu ente sertifikat berkah banyak gak? Banyak sertifikat berkah. Ya, sertifikat berkah nih, Pak. Banyak. Tapi jalan berkahnya kemana nggak ketahuan. Ibarat orang sumbangan daftar di sini jalan. Hasil sumbangannya kemana nggak ketahuan. Paham tuh misal? Saat sekarang terlalu banyak orang bawa sertifikat berkah. Sertifikat berkah, sertifikat pahala. Ini pahala kumpulnya kemana? Sumbangan pakai elis. Kemana hasilnya nih? Iya, bentuknya jodohnya mana nih? Itu misal. Jangan selalu orang-orang yang tipe aneh itu kemudian ngambil berkah, nggak bisa. Memang keberkahan adalah sesuatu yang sulit diraih. Nah, fa innal awliya la yata'arrafuna ilaina illa bi ahdi salasati umur. Ya biar tahu. Para sebab para wali Allah tadi itu bukanlah tipe-tipe manusia yang memperkenalkan dirinya kepada kita nih yang orang-orang yang udah tahu bukan. Illa kecuali dengan catatan di ahdi salasati umur, kecuali dalam
salah satu daripada 3 faktor, daripada 3 perkara, 3 urusan. Satu di antara 3 urusan. Jadi ibarat orang mempromosikan dirinya, tadi ya, para waliullah nggak ada yang mempromosikan dirinya di panggung. Waduh, Allahu Akbar, nggak ada yang begitu. Nggak ada yang mau kayak nggak ada. Selama ini nampak jelas kau, bukan apa-apa. Nah itu yang nggak apa-apa diam. Itu nggak jelas tanya. Ustaz, maaf Ustaz, aku mau numpang tanya nih. Saya kok nerangin sesuatu tuh, hampir gitu-gitu amat tuh. Gimana satu? Kok Ustaz bisa hampir begitu? Bisa katakan jelas sama Ustaz, begini deh. Nggak usah aku perjelas sesuatu yang kau buta semuanya. Nih lihat perjalanan orang-orang alim saya lihat ya dulu, lihat mu'alim dulu, lihat ustaz dulu, lihat habib dulu perjalanannya. Ukur dengan yang sekarang. Apa itu? Ukur dengan yang sekarang. Kalau aneh kakak sekarang dibalikin. Sekarang tidak ada dibalikin sama orang sekarang. Enggak ada yang begini. Ini bawa cara ke kayak ngeliat orang begini bawa cara. Orang biasa nonton komedi putar emang begitu. Kamu sabi bawa cara apa begitu? Cara apa? Mu'alim di daerah gue nggak ada begitu. Habib di wilayah gue nggak ada begitu. Kiai di daerah gue nggak ada begitu. Ustaz khotib mau balik di daerah gue nggak ada begitu. Asal aja. Lo mau ngapain dukurin apa nih? Urung-urung dia. Nih, udah tapi mereka nggak bisa menolak kebenaran yang ada bawah. Mereka nggak bisa menolak itu, nggak bisa. Ayo itu yang dibilang tantang. Ayo sini, perjalanan kamu. Ayo sini, bareng ayo tuh. Dia dan mana? Ayo. Tuh, nggak bisa nanti digituin. Hanya bisa dari jauhan aja. Orang kok tahu urak apa dia punya pita suaranya bakal kendor ini. Pita suara jadi mau makan mam nggak bisa. Ma'am. Pita suaranya ini kebanyakan. Gagal, belum mati ya udah pada jago. Belum mati lu pada jago. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah begitu ya. Jadi wali Allah itu nggak memperkenalkan diri kepada kita gitu ya. Tidak ada. Illa kecuali di ada salah satu umurin. Tuh, kecuali ada salah satu 3 urusan, 3 perkara, 3 faktor. Satu di antaranya. Imma ada kalanya. Nanti dengar gini aja nggak pula-pula entar mau belajar-belajar kampung orang tentang kebahasa mana. Bahasa mana. Imma an yakuna lahu. Apa nih? Wah, nggak ketahuan, nggak boleh kalau begitu nih sumbangan dah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ana mau kasih doa hari ini, tapi terlalu capek, nggak jadi deh. Nanti tanggal 7 tuh ya, tasyakuran, tolong jamaah bawa pulpen. Sebab ada doa-doa yang bakal aneh jual ya, seperti setahun yang lalu, tapi sekarang ini 3 lembar. Perlu ada pulpen. Kalau pulpen nggak ada, ya temennya pinjam sebentaran. Kalau temennya bawa pulpen ente kagak, ntar di rumah deh. Contoh aja tuh, kurung-kurungin atau taperak begitu. Sebab aneh kelupaan gitu. Jadi nanti tuh malam minggu besok insyaallah tolong doain agar Allah terpelihara nggak hujan, ya nggak hujan, nggak lampu mati. Sekalipun terjadi lampu mati, tapi insyaallah Allah terpelihara PLN ngerti, ya. Dan yang aneh mau kirimin surat memang untuk tidak lampu mati. Kalaupun memang sudah harus mati karena ada perbaikan listrik kali, sudah disiapkan gensetnya, ya. Kalau nggak ada halangan juga dandim dan ramel dan sebagainya hadir insyaallah kalau nggak ada halangan, ya. Jadi aneh minta bawa duit lebihan dikit. Kan gitu, Bib kan udah sumbangan, tuh sumbangan bakal ente kalau malam minggu bakal aneh. Begitu. Ya, gitu ya, soalnya. Mana misalnya? Minta duit, ya nggak duit jangan. Nah ini yang tukang baca selawat nih nggak usah keluarin duit jangan, sebab ntar pulang aneh kasih duit. Jadi karena aneh janji ini mau kasih sesuatu, jadi sekarang nggak kebagian dulu. Lagi baca selawatnya kayak pemadam kebakaran. Turunnya di belakang tuh, turun di belakang tak? Ya Allah, biasa sih aja ambil sebulan sekali. Jadi kalau nggak bawa fulus jangan kayak ngasih, gitu. Minggu besok double. Coba dikit.
Jamaah kita emang terlalu polos, terlalu jujur, terlalu percaya sama aneh. Aneh bohongin masih pada bener aja, aneh bohongin masih pada percaya. Akhirnya apa? Emang dapat berkahnya juga. Ya, kita bohongin jamaah masih percaya juga. Malu nggak guru? Kalau guru ngebohongin murid, tuh murid masih percaya. Malu nggak guru? Mau biar sadar kau. Tahu nggak omongan? Kalau ente jadi guru bohongin murid dengan cara, dengan trik-trik iblis yang masya Allah, tuh murid jujur percaya ente orang baik, mestinya malu. Apa ini? Ya Allah, tuh murid jujur-jujur amat sama aku, percaya amat, ikhlas amat. Kalau ente merasa nipu murid, ente merasa bohongin murid, rasanya kalau ente orang soleh saat itu ente dikecek sama Allah Ta'ala dalam bentuk hati, diiles ente yang nggak pernah bisa dibayangkan. Nggak tuh malu murid begitu polos, begitu jujur, begitu ikhlas membela kamu, menyumbang kamu, membantu kamu, kau hianati mereka dengan sesuatu yang Allahu Akbar. Jahat betul kau, biadab betul kau. Kalau ente orang soleh mutlak ada yang gituin. Nah, sekarang emang lagi ngakalin gimana ya cara? Astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam, dan mohon maaf kepada para jamaah yang rumahnya kurang lebih 500 meter ke bawah ada masjid, satu orang di kampungnya ke tempat antar. Jamaah di mana semuanya ini yang ada ini, ya. Misalnya otista berapa masjid, kan begitu tuh. Cukup dua orang temuin anak. Kemudian Jati Jajar ada berapa masjid, 2 temuin anak 1 orang. Kemudian Tambak, Matraman, mana lagi tuh? Volvo, kemudian apa itu? Selama ini Jatiromangul, Runas, ya. Kirimin orangnya 1 orang atau 2 orang. Ini titip undangan bukan masjid aja, biar orang nggak datang asal tahu. Memang niat ini bikin tasyakuran setahun sekali itu bukan besar-besaran, karena ya emang ane upayakan biar manusia tahu jalan kebenaran ilahi, jalan agama biar tahu. Terlalu sangat amat banyak jumlah buaya agama. Dengan adanya tasyakuran, ya Rabb tolongin. Yang datang itu perlu diselamatkan dari bentukan pandangan dan perjalanan, jangan sampai ketipu buaya-buaya agama. Ya Rabb tolongin, ya Rabb tolongin. Ini nih upaya anak. Ini nih sebetulnya. Tuh, ngerti ente? Kalau aneh ngajari kamu ente kan hanya kamu ente yang tahu, begitu dan begitu. Sehingga tasyakuran ini perlu diberitahukan. Nah, kenapa? Kan sebagian udah tahu, aneh kan di mana-mana udah dijaga di masjid. Udah dijaga di masjid ente. Udah dijaga, ntar Januari dibuka, aneh sebutin masjidnya satu persatu. Kalau perlu orang-orang di balik masjid aneh sebutkan siapa orang-orangnya. Tapi nggak perlu sejauh itu. Cukup sebutin masjidnya, tahu orang-orangnya. Itu orang baik namanya. Nggak harus nelanjangin orang. Cukup sebutin masjidnya, orang tahu masjid si A, pengurusnya dia. Jelas ya sudah. Jelas gak? Jelas. Sekarang disebutin 7 Januari. Makanya sekarang nggak ngomel. Tadi kan nggak ngomel, kagak, sama nafsu doang. Beda nafsu ngomel lain, nafsu ngomel lain. Tiap-tiap nafsu penuh omelan, tapi tiap-tiap ngomel emang ada nafsu. Gitu juga. Habis saya mungkin. Habis saya bilangnya sama kholas doang. Ya, gitu. Awas dia bilang. Sadarudin tadi ya? Kan kita mau datang banyak tor. Ini nggak ada nyetor nih, sebelum Pak Parman bilang nyetor. Ada yang mau nyetor nggak? Ada. Sampai 1 pagi. Apa namanya? Masih ditunggu kas bencana cesnya. Mau balik tolol, mau balik ya pada bilang tolol banget mau balik. Heran tuh. Ngomong Natal lagi. Lu kira Natal apaan? Natal sampai kiamat gak bakal habis gue ya. Mau balik emang gak ada ilmunya ngomong Natal lagi. Lihat dulu bosnya, udah orang enak dengarnya, udah tahu dari koran dari TV. Nah sekarang cesnya. Ya aneh nggak tahu deh. Omongin lagi, rame lagi. Nyanek yang begitu mau balik ada yang lemparin selosong peluru ya. Enakan begitu deh. Itu biar ngerti itu. Itulah manusia-manusia yang buta mata hati. Apapun yang terjadi di Jakarta atau di Indonesia atau di luar Indonesia, dicampein masjid, diceramah. Itulah manusia besar bodoh di atas tolol. Itulah mubalik pengangguran yang nggak punya ilmu.
Ibarat tuan rumah yang belasono malas nggak punya kerjaan. Ya, duit nggak megang, lemari nggak punya, ubin berantakan, ya, sapu dipajang. Tuh, balik-balik begitu, dia ngerti. Tapi itu bangga, Allah akbar, masallah selama. Itu banggakan manusia-manusia calon neraka jahanam. Itu banggakan manusia-manusia yang membutakan mata saudara ente seagama. Allah akbar, masallah selama. Ih, serem amat. Orang yang hatinya ini kebakar, nanti ada ngomong begitu, kebakar. Di alam dunia kau sudah aku bakar dengan ucapan-ucapan agama. Gimana di alam barzah? Gimana di akhirat kelak? Di alam dunia Anda sudah aku bakar dengan ucapan-ucapan. Anda punya hati kerak-kerak, kebakar dengan ucapan gue. Kebakar nggak? Kebakar nanti manusia dengan ucapan-ucapan apa? Kalau mereka orang muslim, Allah Ta'ala pelihara, Anda sudah mati di jalanan, nanti orang bunuh. Leher Anda di mana? Tangan Anda di mana? Badan Anda di mana? Kalau Allah Ta'ala pelihara, orang-orang muslim udah bunuhin Anda nanti. Jajaran nih Hamzat Ali, Habib Ali, anjing babi nih orang-orang. Wow. Udah begitu ente, wah, ente nggak tahu. Kalau ente saya mau tembak, saya mau bunuh, lah, encik lo segen. Anda sudah aku bakar di alam dunia dengan ucapan-ucapan agama. Bakar lebih dulu, gimana di alam barzah? Tunggu, malaikat munkar dan nakir. Di alam dunianya udah boleh kan? Jajal. Coba, ente yang tukang dengerin kaset aneh di kampung-kampung, ente bawa ke kaset aneh, ente rekam, kadang-kadang ente beli 5.000 perak, satu lo ngerekamin. Coba ente, aneh ngerekamin kaset ente 5.000 perak. Oh ente, anak murid bisa nyuruh aneh, Ustaz, tolong Ustaz. Hebat ya ente, Ustaz, tolong Ustaz, rekamin Ustaz. Habis ceramah Ustaz yang di rumah sono, yang di Majelis Taklim sono, Ustaz 5.000 perak Ustaz. Bayangin ente, hebat gak? Kok aneh viral? Apa ente? Kok aneh viral? Itu mesti mikir 5.000 perak satu kaset, nungguin punya nanang tuh tip, nungguin 43 menit. Kita rekam, kita tungguin, kasih. Kok aneh girang? Aneh girang. Tamu datang ke rumah anda, usirin dia pakai jadwal tamu, pakai jam tamu, ente ngasih duit anda usir. Ente ke rumah anda, tolong rekaman Ustaz, ceramah Ustaz yang di sana, dikasih 5.000 perak 90 menit, kan begitu tuh. 90 menit, bayangin aja. Aneh tungguin, kadang aneh kurang tidur, aneh rekamin, berbiji-biji bakal yang lainnya. Bayangin deh, itu udah gak masuk akal. Ente mau ukur diri ente menjadi aneh dengan uang 5.000 perak. Itu kenapa aneh laksanakan? Itu aneh kerjain. Aneh girang ente bantu diri aneh dan juga bantu diri ente di kampung-kampungin. Ente hanya karena 5.000 rupiah. Bayangin. Apa ente? Sampai begitu, itu kan gak masuk akal. Maksud tapi negara emang aneh niatin ya Rob, kalau dengan cara seperti ini ya muslimin sudah jaga aku di masjid, di musola, di kampung-kampung ya Rob, mesti aku sebar kaset-kaset aku melalui jamaah dan kenalan-kenalan baik, mesti begitu ya Rob, caranya Rob mesti begini, sehingga buaya agama terkurung, tidak bisa keluar tang orang sudah tahu. Buaya lo tuh, bukan dirinya buaya ente, lihat sesuatu yang dibawa di muka umum dalam bentuk Quran, hadis dan bahaya kau, tidak bisa kau tipu aku. Ente selamat, ente kan? Ente ingin jadi selamat, orang lain sih biarin aja. Tapi berkah kaset, tetangga ente bisa dengar. Majelis taklim yang anda buat di kampung-kampung ini, ente setel, blong sejam setengah. Yang nggak demen ngaji ya dengar. Oh begitu, tipu-tipu buat agama. Oh begitu. Berarti satu masa dia dapat hidayah taufik, nggak lagi terjerat dengan jaring-jaring orang-orang yang mengambil keuntungan materi dengan gaya-gaya ceramah, khutbah, mengajar dan taklim atau sebagainya. Nggak bisa, itu selamat. Itulah denah dengan perjalanan. Nanti deh di Januari. Tolong usahakan 7:30 paling lambat jam 8 sampai. Yang datang lebih awal itulah keberuntungan pertama. Usahakan nanti 7:30 sampai paling lambat jam 8. Gitu. Tetap acara berjalan 7:30. Paling lambat jam 8 berjalan. Anak keluar 8:30. Jangan nungguin anak keluar ente ya. Jangan nungguin anak keluar. Yang paling depan nanti ada undian khusus. Jadi tiap-tiap yang datang tuh ada kupon bener Zadul Muslim, nomornya nggak ada. Jadi ente taruh nomor sendiri. Begitu. Mereka siapa yang nomor satunya sampai 30, dia dapat hadiah. Apa itu? Mini combo. Jadi nomor 1 ada 30 biji. Jadi dikumpulin nanti dikumpulin. Nomor 1 30 biji. Ini nomor 1 30 biji. Begitu. Kan kagak pakai nama. Ya gue ngomong sebelum 30 yang angkanya 1 30 biji dapat mini combo. Jadi yang dapat siapa? Aneh juga. Paham enggak omongan? Jadi angka 1 30 biji dapat mini combo. Gitu. Angka 2 ada 50 biji dapat mesin jahit.
Begitu. Jadi untung acara Anda bisa beli apa ya? Mesin jahit. Emang gue mau colong. Anda lagi mikir ya Rob pengen gimana ya nyolong uang sumbangan, caranya gimana. Makanya nggak ngasih sumbangan udah. Gapur kayak anak lawan Depok. Masya Allah. Dia nyanyi nggak pakai speaker enak. Waktu nyanyi speaker kok nggak enak. Anda pikirin, dibayangin kain yang mau hadiahin. Bisa aja, diingat tuh suara nggak kepake. Itu sampai kali telat. Aduh, sini kali telat. Pas hari Budin. Nanti pegang umbul-umbul nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wassalamualaikum wasallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wassalamualaikum wasallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wassalamualaikum wasallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli ta'irin taqi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli 'abidin taqi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli wasilin murabba wa murabbi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli amrin mutanazzihin 'anil fana wa ma 'atat bi 'azamatullah min kulli amrin baqi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma dama al-qamaru fi falakihi yajri. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma dama kullu musabbihin yusabbihu Allah mudhiran wa mukhfi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tabibina النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد معلوماتك ومداد كلماتك وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد يا سيدنا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا. إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا. إنا نتوجه بك إلى ربك في زوال عمى بصيرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وتنوير سريرتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي تطهير ذاتنا وفي جميع مقاصدنا وفي جميع مقاصدنا وفي جميع مقاصدنا وحاجاتنا 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 دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومن راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة الإجابة الإجابة. آمين 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 بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil alaina min sajaid rizqika midrara wa amtir alaina sahaib idhalika bizara wa غيثانيك إلينا سجالا واسبل مزيد نعمتك على خلتنا إسبالا ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك ولا تفقرنا من جودك واغننا عمن يطلب من يدك واغننا عمن يطلب من يدك واغننا عمن يطلب من يدك وداوي فقرنا بدواء فضلك وداوي فقرنا بدواء فضلك وداوي فقرنا بدواء فضلك ونسر غيرتنا بثولك وتصدق على إجلالنا بكثرة عطائك وتصدق على إجلالنا بكثرة عطائك وتصدق على إجلالنا بكثرة عطائك ولاختلالنا بكريم حبائك وسهل سبيل الرزق لنا 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 واثبت قواعده لدينا واثبت قواعده لدينا واثبت قواعده لدينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وبحر عيون سعة رحمتك إلينا وفجر أنهار روض لا يشرك بلنا وفجر أنهار روض لا يشرك بلنا واجدب مرض فقرنا واجدب مرض فقرنا واجدب مرض فقرنا واقصد جلب صبرنا واقصد جلب صبرنا واقصد جلب صبرنا واصرف عنا في الرزق العوائق واصرف عنا في الرزق العوائق واصرف عنا في الرزق العوائق واقطع عنا من الضيق العلائق واقطع عنا من الضيق العلائق واقطع عنا من الضيق العلائق وارمنا اللهم من سعة الرزق بأقصى سهامه واحبنا من رغد العيش بأكثر دوامه واغصنا اللهم سرابيل السعة وجلاله بدعا فإنا ربنا منتظرون لنعمك بحق الذكر ولثورك بقدر التعويض ولفضلك بنفذ التفتير ولوسع حبلنا بكرمك بالتيسير فامطر علينا سماء رزقك بسجال الديم فامطر علينا سماء رزقك بسجال الديم فامطر علينا سماء رزقك بسجال الديم واغننا من خلقك بعوائد النعم واغننا من خلقك بعوائد النعم واغننا من خلقك بعوائد النعم وارم مقاتل الإكثار عنا ومضارب الفقر منا بسيف الاستعصار وامحه ربنا بسعة الإفضال وامددنا بنمو الماء وامددنا بنمو الماء وامددنا بنمو الماء وارثنا من ضيق الإقلال وارثنا من ضيق الإقلال وارثنا وإياهم 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 من ضيق الإقلال يا كثير النوى 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 بساط الخصر واغسل لنا بساط الخصر واغسل لنا بساط الخصر واسقنا مما يجزيك غدقا
واسقنا مما يزكيك غدقا واسقنا مما يزكيك غدقا وانهج لنا من عميم فضلك وانهج لنا من عميم فضلك وانهج لنا من عميم فضلك وأحينا بالثروة والماء وأحينا بالثروة والماء وأحينا بالثروة والماء وأخذنا فيه بالاستقلال وأخذنا وإياهم فيه بالاستقلال وأخذنا وإياهم فيه بالاستقلال وأخذنا وإياهم فيه بالاستقلال وأخذنا وإياهم فيه بالاستقلال وصبنا بالاستطهار وصبنا بالاستطهار وصبنا بالاستطهار ومسنا بالتسكين من اليسار ومسنا بالتسكين من اليسار ومسنا وإياهم بالتسكين من اليسار ومسنا وإياهم بالتسكين من اليسار إنك ذو الطول العظيم والفضل العميم وأنت الجواد الكريم الغفور البر الرحيم وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تقضي جميع حاجاتنا 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 أن تقضي جميع حاجاتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تقضي جميع حاجاتنا 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 أن تقضي جميع حاجاتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تقضي جميع حاجاتنا دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. يا فارج الهم يا فارج الهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا صادق الوعد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد يا موفيا بالعهد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله واصحابه وازواجه واولاده وذريته واهل بيته وساره وانصاره وشيعه ومحبيه وامته وعلينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم اسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم انك تعلم اسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم انك تعلم اسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا. وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا فاعتنا سؤلنا. وتعلم حاجاتنا فاعتنا سؤلنا. وتعلم حاجاتنا فاعتنا سؤلنا. وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما 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 أنت أهله. فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا فاعتنا سؤلنا. وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. وتعلم ما في نفوسنا